wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan Ramadan hari yang ketiga, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui Ramadan, bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti request daripada ibu-ibu dan senantiasa dalam menyampaikan kuliah subuh dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat dicerna langsung oleh anak-anak yang sedang melaksanakan tugas dari ibu bapaknya di sekolah untuk merangkum, merekapitulasi apa-apa yang disampaikan pada kultum kuliah subuh pada bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan cerita pada zaman dahulu kala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua makhluk. Makhluk yang pertama Allah ciptakan yang diberi nama akal. Dan akal ini adalah karakteristik daripada akal. Makhluk yang dinamakan dengan akal, karakternya itu penurut, selalu menuruti perintah Allah, itu akal. Sehingga ketika akal diciptakan oleh Allah, ditanyalah itu akal, "Hei akal, siapakah aku?" kata Allah, "dan siapakah dirimu?" Maka akal itu menjawab, "Engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku," kata akal kepada Allah. "Dan aku," kata akal, "aku adalah hambamu, aku adalah makhlukmu." Maka Allah menyuruh akal untuk berbalik. Berbaliklah akal. Maka akal pun membalikkan badannya lalu pergi. Lalu Allah pun menciptakan makhluk yang dinamakan dengan nafsu. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang dinamakan dengan nafsu. Karakteristik sifat aslinya ini nafsu adalah pembangkang, bedegong, nakal, galak, tidak jinak, nafsu. Nafsu pun dipanggil oleh Allah, "Hai nafsu, kesini, come here." Maka nafsu pun hampiri Allah. Allah berkata, "Hei nafsu, siapakah dirimu?" Siapakah aku, kata Allah,
dan siapakah dirimu? Maka nafsu pun menjawab dengan congkaknya. Dengan sombongnya nafsu menjawab, kamu adalah kamu, kata nafsu kepada Allah, dan aku adalah aku. Cek nafsu. Itulah apa yang diucapkan oleh nafsu. Jadi karakteristik nafsu ini adalah pembangkang. Karakter asli sifat tabiatnya nafsu adalah congkak, sombong, takabur, adigung, adiguna, besar kepala, gurat batu, congkak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karakteristik daripada nafsu. Dan Allah pun untuk menetralisir mengurangi tensi kesombongan nafsu, Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam, ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Jadi nafsu ini oleh Allah ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Singkat cerita, nafsu itu sudah ditenggelamkan oleh Allah di dalam neraka jahim selama 100 tahun. Lalu oleh Allah dibebaskan lagi, diangkat lagi itu nafsu, disuruh untuk menghadap Allah. Dan ketika Allah menanyakan lagi kepada nafsu, bertanya lagi kepada nafsu, kata Allah berkata kepada nafsu, hei nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu wahai nafsu? Maka nafsu pun tetap menjawab, tetap sombong. Nafsu menjawab atas pertanyaan Allah. Kata nafsu, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Tetap setelah nafsu dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun, tetap saja nafsu dengan karakteristiknya yang congkak, yang sombong, dia tetap acuh tak acuh atas pertanyaan Allah. Lalu Allah pun untuk melemahkan frekuensi daripada kecongkakan nafsu, Allah menenggelamkan si nafsu ini ke dalam neraka lapar. Jadi setelah 100 tahun digodok untuk mengurangi karakternya yang sombong si nafsu tadi di dalam neraka jahim, tetapi tidak membuat si nafsu ini menjadi lembut, tetap dia tidak jinak, dia tetap gak buas. Maka Allah pun memasukkan lagi si nafsu tadi untuk mengurangi frekuensi atau untuk mengurangi kadar kesombongannya. Allah memasukkan si hawa nafsu tadi kepada neraka lapar selama 100 tahun. Dan setelah si nafsu tadi dimasukkan ke dalam neraka lapar selama 100 tahun, diambillah lagi oleh Allah si nafsu tadi dalam neraka lapar selama 100 tahun. Lalu si nafsu tadi disuruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, bertanya lagi kepada nafsu. Setelah si nafsu tadi dimasukkan ke dalam neraka lapar selama 100 tahun, maka si nafsu itu disuruh menghadap Allah, dan Allah pun bertanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu? Lalu nafsu menjawab, wahai engkau ya Tuhanku, ya Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Kata nafsu, engkau adalah Tuhanku ya Rabb, engkau adalah penguasa makhluk seluruhnya, engkau adalah pencipta.
seluruhnya. Engkau adalah pencipta semesta. Itu kata nafsu. Dan nafsu pun berkata lagi, aku adalah makhlukmu ya Rabb. Aku adalah makhlukmu ya Rabb, yang lemah, yang dhaif. Hikmah daripada cerita ini yang diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Cerita tadi diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Artinya kitab yang menerangkan tentang peringatan bagi orang-orang yang lalai seperti kita. Hikmah daripada cerita itu adalah menjadi makhluk yang taat kepada Allah, menuruti hawa nafsu, maka kita akan selalu terjebak di dalam kesengsaraan, kesalahan yang tiada akhir. Tapi ada satu cara atau teknik untuk menjinakkan hawa nafsu itu, yaitu dengan kita melaksanakan puasa, sehingga dihimbau, sehingga menjadi tunduk kepada kita. Jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita yang harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Cara untuk menjadikan nafsu itu jinak, yaitu dengan cara melaksanakan puasa. Sehingga dengan melaksanakan puasa, nafsu bisa kita kendalikan. Karena dulu nafsu oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun, dia tidak menggubris. Tapi setelah nafsu itu oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka lafar, maka nafsu itu nurut kepada Allah. Semoga kita senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu, dan semoga kita tetap bisa menggunakan akal sehat kita untuk mengharungi bahtera kehidupan kita yang penuh dengan badai dan gelombang yang akan siap menerpa kehidupan kita. Semoga kita selamat mengarungi samudra dengan bahtera untuk menuju tonggak-tonggak kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kebodohan saya pribadi. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.